Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laode Ikhwanul Uzlah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dengan sangat sederhana mungkin mengenai penerapan citra digital, yakni konversi citra berwarna menjadi citra grayscale. Oke, untuk materi pada pembahasan kali ini terdapat 4 bagian, yakni yang pertama basic, kemudian yang kedua tools, lalu yang ketiga library, dan yang keempat ada implementation. Jadi sebentar kita akan bersama-sama melakukan implementasi atau penerapan citra digital, yakni kita akan mengkonversi citra berwarna menjadi citra grayscale. Baik, kita langsung masuk pada bagian yang pertama, yakni basic. Nah, di basic ini ada beberapa materi yang terlebih dahulu harus kita ketahui sebelum melakukan penerapan ini. Jadi yang pertama ada citra. Secara harfiah, citra atau image adalah gambar pada bidang dwimatra atau dua dimensi. Contohnya itu seperti foto ataupun lukisan. Kemudian yang kedua ada citra digital. Nah, agar dapat diolah dengan menggunakan komputer digital, maka suatu citra itu harus direpresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit. Nah, proses representasi itulah yang disebut digitalisasi, sehingga citra digital memiliki makna sebagai hasil proses digitalisasi. Oke, kita lanjut ke tipe citra. Nah, yang pertama ada citra grayscale, atau citra yang terdiri dari satu layer warna dengan derajat keabuan tertentu. Untuk kebanyakan citra digital 8 bit, maka sistem grayscale diukur berdasarkan skala intensitas kecerahan yang bernilai antara 0 sampai 255 seperti yang kita ketahui pada umumnya. Nah, dan yang dimana hitam pekat adalah 0 dan yang terputih adalah 255. Kemudian tipe yang kedua adalah citra berwarna, atau yang kita ketahui pada umumnya itu adalah RGB atau red, green, blue. Nah, adalah suatu model warna yang terdiri dari warna merah, hijau, dan biru yang digabungkan dalam membentuk suatu susunan warna yang luas. Dan setiap warna dasar, misalnya merah, dapat diberi rentang nilai. Untuk monitor komputer, nilai rentangnya paling kecil adalah 0 dan paling besar adalah 255. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yakni tools atau alat yang akan kita gunakan dalam melakukan penerapan ini. Baik, yang pertama itu kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, bahasa pemrograman Python adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpreter, interaktif, object oriented, dan dapat beroperasi di hampir semua platform seperti keluarga Linux, Windows, Mac, dan platform lainnya. Nah, Python ini juga adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat mudah dipelajari karena sintaksnya yang jelas dan elegan, kemudian dikombinasikan dengan penggunaan modul-modul yang mempunyai struktur data tingkat tinggi, efisien, dan siap langsung digunakan. Tools yang kedua yakni Visual Studio Code atau VS Code. Nah, adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform. Artinya, tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini juga secara langsung mendukung bahasa pemrograman JavaScript, TypeScript, dan Node.js, serta bahasa-bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via Marketplace Visual Studio Code, seperti C++, Python, Go, Java, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yakni library, atau modul yang akan kita gunakan dalam menunjang implementasi penerapan citra digital ini. Nah, modul yang akan kita gunakan atau library yang akan kita gunakan adalah OpenCV, yang merupakan singkatan dari Open Computer Vision. Nah, yang dimana merupakan sebuah library gratis yang diperuntukkan untuk melakukan image processing yang dikembangkan oleh Intel Corporation. Tujuannya adalah agar komputer mempunyai kemampuan yang mirip dengan cara pengolahan visual pada manusia. Modul pustaka OpenCV ini juga dibangun dengan sangat kuat dan fleksibel untuk menyelesaikan sebagian besar masalah computer vision yang solusinya memang sudah tersedia, seperti memotong citra atau cropping, meningkatkan kualitas citra dengan memodifikasi kecerahan, ketajaman, kontras, mendeteksi bentuk, segmentasi citra, mendeteksi objek yang bergerak, mengenali objek, dan lain-lain. Baik, setelah basic, tools, dan juga library kita ketahui bersama, sekarang kita akan masuk ke bagian yang keempat, yakni implementation. Jadi kita akan bersama-sama melakukan implementasi citra, yakni
mengkonversi citra berwarna menjadi citra grayscale. Oke, tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat terlebih dahulu sebuah folder yang nantinya akan menampung file program Python dan juga file gambar atau citra yang akan dikonversi. Baik, kita langsung buat terlebih dahulu folder. Contohnya misalnya di sini konversi citra. Nah, kemudian di konversi citra ini kita buat sebuah file Python. Caranya kita klik new item, kemudian kita pilih text dokumen. Di sini namanya contohnya convert, dan ekstensi untuk Python itu adalah py. Kemudian enter. Oke, setelah itu kita sediakan juga file gambar atau citra yang akan siap dikonversi. Oke, ini dia. Jadi di folder konversi citra ini sudah terdapat dua file, yakni file citra atau gambar yang akan dikonversi dan juga file Python yang akan kita gunakan untuk melakukan konversi. Setelah itu, kita menjalankan text editor Visual Studio Code, lalu kita akan mengopen atau membuka folder yang telah kita buat sebelumnya tadi ini. Jadi dengan cara Ctrl+K+O. Kemudian kita cari di mana lokasi kita menyimpan atau membuat folder baru tadi. Nah, ini dia konversi citra, kemudian kita select folder dan kita tinggal tunggu beberapa saat. Nah, dan bisa kita lihat inilah folder konversi citra yang telah kita buat sebelumnya sudah berhasil kita buka atau termasuk di dalam text editor Visual Studio Code ini. Sekarang kita masuk ke file convert.py ini dan kita akan mulai menuliskan script program Python yang akan kita gunakan untuk melakukan konversi citra. Oke, pertama-tama kita akan memasukkan library yang telah kita bahas sebelumnya tadi di bagian yang ketiga, yakni OpenCV. Jadi kita import, kemudian untuk OpenCV itu dengan nama modulnya adalah CV2. Nah, setelah itu kita buat sebuah variabel. Nah, yang dimana variabel itu kita akan memasukkan si gambar ini. Jadi contohnya saja di sini nama variabelnya adalah RGB, kemudian sama dengan. Nah, kemudian kita masukkan terlebih dahulu CV2 supaya dia bisa mengenali CV2 image read atau membaca gambar atau mengenali gambar, image read. Lalu kita buka kurung dan kita masukkan ini. Kita masukkan nama dan juga ekstensi dari si gambar itu. Jadi kita klik saja ini IT JPG. Oke. Setelah itu kita akan mulai mentransformasikan citra gambar IT ini menjadi citra grayscale. Nah, caranya terlebih dahulu kita buat lagi sebuah variabel. Contohnya misalnya di sini adalah gray. Kemudian yang isiannya CV2 dikenali gambar tersebut imread. Nah, dengan nama it.jpg dan kemudian setelah pemanggilan fungsi dan nama gambar serta ekstensinya ini kita tambahkan sintaks 0. Seperti ini, sintaks 0. Oke. Setelah itu kita akan mulai untuk menampilkan citra dan hasil transformasinya dengan fungsi cv2.imshow. Nah, berarti di sini kita tuliskan cv2 atau cv2.image_show atau tampilkan gambar. Nah, kemudian kita buat. Nah, di sini bukan lagi kita masukkan gambarnya, tapi kita
akan menuliskan keterangan supaya bisa dikenali mana gambar yang sudah dikonversi dan mana gambar yang default atau original yang belum dikonversi. Jadi pada bagian yang pertama ini contohnya saya akan menuliskan dengan keterangan seperti ini. Gambar sebelum dikonversi. Berarti masih citra berwarna. Oke. Nah, setelah pemanggilan fungsi dan keterangan gambar ini, maka kita tambahkan variabel citra sebelumnya. Nah, berhubung di sini gambar sebelum dikonversi, berarti kita masukkan yang ini, RGB. Nah, kita koma, kemudian kita masukkan variabel RGB. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama. Kita tekan saja Alt Shift bawah dan tinggal kita ganti. Gambar berarti ini menjadi sesudah atau yang sudah dikonversi. Kemudian citranya menjadi citra grayscale. Citra grayscale. Dan variabelnya kita ambil variabel yang gray ini. Oke. Oke, sip. Sudah seperti ini. Sekarang kita akan menambahkan fungsi terakhir, yakni fungsi cv2.waitKey, yang dimana untuk mempertahankan Windows agar terus menampilkan gambar nantinya. Jadi kita tinggal tuliskan saja cv2.waitKey seperti ini. Nah, dan inilah hasilnya seperti ini saja. Baik, jadi apabila kita tes langsung jalankan, kita arahkan di run code atau bisa kita tekan Ctrl Alt N pada keyboard. Kita tekan dan tinggal kita tunggu hasilnya. Oke, dan inilah hasilnya. Bisa kita lihat, ini keterangan yang kita buat sebelumnya tadi. Gambar sebelum dikonversi, berarti masih citra berwarna. Seperti inilah gambarnya. Dan pada saat kita sudah mengkonversinya dengan menggunakan bantuan modul OpenCV atau di dalam Python-nya ini adalah CV2, sehingga gambar sesudah dikonversi menjadi citra grayscale seperti ini. Oke, saya kira itu saja dari saya. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.